Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman, rekan-rekan, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Kawan Channel. Untuk edisi yang ke-53 ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kepengawasan, ya, pelaksanaan pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang namanya pengawas itu banyak sekali ya. Ada pengawas sekolah, ada pengawas madrasah, ada pengawas yang dulu istilahnya itu adalah eselon 4. Itu dulu namanya pengawas. Administrator, pengawas, terus pelaksana. Kemudian juga ada yang namanya pengawas dalam arti dari inspektorat, ya, inspektorat jenderal itu juga pengawas. Ya. Demikian juga pengawas-pengawas yang lain. Nah, dalam konteks kemadrasahan, dalam konteks persekolahan, dalam konteks pendidikan, eh, istilah pengawas ini perlu dilakukan dengan beberapa prinsip. Nah, saya ingin menonjolkan ada 5 prinsip ya yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan ini karena konteksnya adalah konteks pendidikan, Bapak Ibu ya. Jadi dalam konteks pendidikan itu paling tidak ada 5 prinsip dalam melaksanakan pengawasan. Jadi yang pertama itu ya tentunya yang pertama adalah ilmiah, ya, yang pertama ilmiah, yang kedua itu demokratis, ya, demokratis, yang ketiga adalah kooperatif, ya, yang ketiga itu adalah kooperatif, yang keempat itu konstruktif, dan yang kelima itu adalah kreatif. Ya. Jadi kalau disingkat itu IDK3, 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 I itu ilmiah, D itu demokratis, K yang pertama itu kooperatif, K yang kedua itu konstruktif, dan K yang kelima itu kreatif. Itu kalau kita singkat ya. Biasanya kalau disingkat itu kan lebih mudah diingat Bapak Ibu ya, yaitu IDK3. Bapak Ibu yang kami hormati, memang dunia pendidikan adalah dunia yang sangat kompleks Bapak Ibu ya. Pendidikan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, itu dari segi pasalnya aja udah ada ratusan Bapak Ibu ya. Sehingga memang permasalahan pendidikan nasional ini sangat-sangat kompleks. Nah, karena apa? Pendidikan ini menurut kami itu adalah otaknya suatu bangsa. Katakanlah otaknya sebuah bangsa itu ya pendidikan itu. Karena pendidikan inilah nanti yang akan menghasilkan teori-teori, menghasilkan hukum, menghasilkan teknologi dan sebagainya itu adalah dari dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu ini sangat kompleks. Nah, dalam konteks ini para pengawas, baik itu pengawas sekolah, pengawas madrasah, atau pengawas yang pada pelaksana atau staf, atau pengawas dari inspektorat. Nah, ini dalam konteks pendidikan Bapak Ibu ya, ini ada 5 prinsip yang seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Nah, yang pertama yaitu ilmiah. Saya kira memang karena kita hidup di dunia pendidikan, pelaksanaan pengawasan itu harus berbasis ilmiah, berbasis sains, katakanlah begitu ya. Jadi harus ilmiah, jangan sampai hanya berisi praduga-praduga, berisi asumsi-asumsi yang tidak berbasis kepada kajian-kajian ilmiah, katakanlah begitu ya. Eh, Ya otomatis dia itu adalah harus sistematis, kemudian dia harus rasional, kemudian dia harus berbasis fakta, berbasis data yang valid, katakanlah begitu ya. Itu adalah yang pertama, yaitu ilmiah, Bapak Ibu ya. Jadi ketika pengawas madrasah atau pengawas sekolah itu melaksanakan kepengawasannya, maka yang dibicarakan, yang didiskusikan, kemudian yang menjadi objek kajian,
kemudian yang menjadi menjadi prinsip pelaksanaannya itu adalah ilmiah, hal-hal yang ilmiah. Kemudian yang kedua adalah demokratis. Saya kira bagaimanapun juga pengawas itu bukan semacam atasannya kepala madrasah atau guru, bukan atasannya, tetapi sebagai pengawas. Nah, oleh karena itu komunikasi yang dibangun, dialog yang dibangun, atau interaksi yang dibangun antara pengawas dengan yang diawasi, katakanlah begitu, yang antara pengawas dengan yang diawasi, maka itu harus menggunakan atau melaksanakan prinsip-prinsip demokratis. Nah, dalam posisi dengan prinsip demokratis ini, maka tidak ada posisi yang berada di atas atau berada di bawah, tetapi masing-masing saling memerankan perannya sesuai dengan hak dan kewajibannya, katakanlah begitu ya. Jadi pengawas haknya seperti ini, kewajibannya seperti ini, atau perannya seperti ini, tugasnya seperti ini, kemudian kepala sekolah atau kepala madrasah atau guru atau apapun jabatan pendik misalnya tenaga kependidikan yang ada di sekolah atau madrasah itu juga melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, hubungan interaksi komunikasi antara pengawas dengan yang diawasi ini itu adalah sesuai dengan fungsi atau tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak saling mengatakan atau tidak saling memposisikan dirinya sebagai superior atau posisi yang satunya sebagai inferior. Artinya harus setara dalam komunikasi yang demokratis, katakanlah begitu. Kemudian yang ketiga, yaitu yang pertama, yaitu kooperatif. Nah, memang eh, pola kerja, hubungan kerja, pola kerja antara pengawas dengan yang diawasi itu prinsipnya adalah kooperatif. Karena begini Bapak Ibu, ketika pengawas itu tidak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, maka itu nanti akan terjadi kebuntuan komunikasi atau kebuntuan pola kerja. Demikian juga yang diawasi ketika eh, apa eh, ketika ketika melakukan ketika membangun pola kerja yang tidak jujur, kemudian tidak menyampaikan apa adanya, itu nanti akan muncul miskomunikasi. Sehingga tidak perlu ada yang ditutupi, dan itulah yang kita sebut sebagai pola kerja kooperatif. Dan yang keempat, atau yang kedua, yaitu konstruktif, saya kira semua yang dilakukan oleh pengawas, semua yang dilakukan oleh kepala madrasah, oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh tenaga pendidikan, oleh wakil kepala madrasah, dan sebagainya, itu semuanya adalah dalam rangka membangun yang lebih baik, menuju kepada yang lebih baik untuk peningkatan mutu pendidikan sekolah atau pendidikan madrasah di Indonesia. Jadi tujuannya itu adalah untuk hal-hal yang konstruktif. Kemudian yang terakhir yaitu kreatif. Nah, ini memang memerlukan kebiasaan ya dari Bapak Ibu, para pengawas, juga para kepala madrasah. Tapi khususnya ini adalah para pengawas ya, karena memang ini kita berbicara tentang prinsip kepengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah atau pengawas madrasah, yaitu kreatif. Memang pengawas itu ya bukan dituntut ya, tetapi diharapkan mampu eh, mampu eh, ma- eh, mampu mewujudkan atau mampu mengkreasi eh, strategi-strategi atau teknik-teknik atau tip-tip yang eh, terkait dengan kepengawasan ini. Jadi tidak monoton, hanya tanya, 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 dan tanya, tetapi barangkali berdialog dengan model diskusi atau berdialog dengan menggunakan gambar, foto, kemudian dokumen-dokumen yang lain. Jadi tidak monoton berupa lesan saja, tetapi mungkin dengan media-media yang lain itu yang kita sebut sebagai kreatif. Nah, maka sekali lagi Bapak Ibu,
prinsip pelaksanaan kepengawasan atau prinsip melaksanakan kepengawasan, khususnya di dunia pendidikan, kalau di kita itu di madrasah, itu ada 5 prinsip yang kita singkat dengan IDK3, katakanlah begitu ya. I, ilmiah, D, demokratis, K yang pertama kooperatif, K yang kedua konstruktif, yang ketiga adalah kreatif. Jadi ada 5 ya, IDK3, ilmiah, demokratis, kooperatif, konstruktif, dan kreatif. Itulah prinsip yang perlu kita kembangkan. Barangkali demikian, mari kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.